Tahu nggak liriknya? Tahu. Tahu nggak? Enggak sih mau. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu. Ya, shalom semuanya. Salam. Selamat datang di podcast kami, Podcast Shalom. Shalom, shalom. 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 Jadi, hari ini kami bakal ngebahas topik yang seru banget nih. Apa tuh? Apa tuh? Temanya itu peranan Roh Kudus di kehidupan sehari-hari. Jadi banyak remaja, anak muda di Indonesia yang ngakunya Kristen, tapi apa tuh? Ayo. berdasarkan data Dukcapil tahun 2025, ada sekitar 21 juta penduduk Indonesia yang beragama Kristen. Dan sebagian besar dari angka itu adalah anak muda. Ya. Saya, Kristen, Willy, Manuel, kita semua anak muda Kristen yang hidup di generasi Z. Z. Oke. Pertanyaan pertama tuh aku mau nanya ke kalian tentang apa sih tantangan hidup yang pemuda Kristen rasakan di zaman sekarang ini? Dari aku dulu nih. Ayo. Pertama, aku pribadi tinggal di lingkungan yang mayoritasnya non-Kristen. Jadi aku terbiasa berinteraksi sama teman-teman yang beda kepercayaan. Itu bukan masalah. Tapi menurut aku yang paling rawan adalah di umuran kita ini, milih pergaulan itu agak rawan ya. Ya, betul. Menurut aku gitu sih. Gimana cara kita buat milih temen yang bisa sama-sama berkembang? Itu tantangan terbesar yang menurut aku. Menurut kalian pribadi gimana? Jadi kalau misalkan menurut dari saya tuh tantangannya itu ada dua. Yang pertama itu ada krisis identitas agama. Di mana anak zaman sekarang tuh banyak yang nggak punya Kristen, tapi ternyata tuh hanya Kristen KTP. Nah, biasanya itu dari apa sih? Nah, biasanya dari tekanan lingkungannya. Dari misalkan ternyata lingkungannya kebanyakannya temennya non Kristen. Nah, sehingga tuh anak remaja ini tuh imannya jadi goyah, terus juga dari pergaulannya bisa aja. Lalu kedua itu adalah masa depan. Anak remaja sekarang tuh kebanyakan lagi mikir masa depan kayak gimana ya, kan misalkan kuliahnya gimana, nilai gimana, mau kerja di mana. Karena kan rupiah kan lagi turun gitu loh. Ya. Itu dari saya. Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya, mungkin tantangan yang banyak dialami remaja Kristen zaman sekarang tuh mungkin bagaimana mereka ini tuh lebih menuruti kehendak-kehendak duniawi gitu ya. Jadi dia tuh setiap minggu nih misalnya ya ibadah, terus juga mungkin kalau kita lihat tuh dekat sama Tuhan gitu ya. Tapi dia ini tuh mengikuti kehidupan duniawi yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Itu sih. Oh, Apalagi kita kan masih di lingkungan sekolah, banyak banget godaan sih. Oke. benar sih. Itu tantangan yang menurut aku penting juga. Memang benar kalau generasi kita itu generasi yang di tengah-tengah tekanan hidup, tengah-tengah ekspektasi, pergaulan. Betul. Nah, menurut kalian itu siapa yang salah? Atau apa sih salahnya?
mungkin dari yang pernah tadi Vano singgung juga dari lingkungannya mungkin ya, dari lingkungannya nggak mendukung, bergaulannya juga gak mendukung, sehingga dia tuh gampang terhasut dan juga tergoda akan hal seperti Ya, dengan tuh yang kita iman kita jadi terdoya, jadinya kita udah lepas dari Tuhan gara-gara di lingkungan kita tuh ternyata kebanyakannya yang Kristen gitu. ya. Apa sih Roh Kudus menurut kalian? Menurut aku pribadi dulu deh. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang Maha Suci yang menjadi penuntun. Kalian pernah gak sih kayak pengen berbohong atau pengen ngelakuin dosa, tapi Ada yang merasa bersalah ya? Iya. bener gak sih? Boleh gak sih? Kayak gitu. Menurut aku itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang masih mengingatkan. Dan waktu lagi keadaan terpuruk, Roh Kudus jadi roh yang hibur kita. Itu sih menurut aku Roh Kudus. Roh penolong, roh penghibur, roh pengingat. Buat kalian sendiri gimana? Kalau dari aku, jadi Roh Kudus tuh nge-guide kita untuk menuju ke Tuhan supaya kita tidak tersesat di dunia ini dengan kedagingan-kedagingan yang bisa membuat hati Tuhan Yesus tuh terluka gitu. Tapi sebenarnya di dalam Kristen itu sendiri kita jarang banget nggak sih ngomongin tentang Roh Kudus. Kayak apa ya? Kebanyakan kita tuh jarang mention Roh Kudus itu sendiri gitu loh di kalangan kita. Kalau misalnya kita Forgotten God. Ada tahu bukunya? kalau misalnya kita ke teori banget nih ya, Roh Kudus itu kan Secara Alkitab deh. gimana secara Alkitab. Roh Kudus itu kan sebenarnya dari konsep Tritunggal ya. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini tuh awal mulanya diutus sama Tuhan buat ngebantu kita, nge-guide atau ngebimbing kita selama kita ada di dunia ini, sama kayak kasus-kasus kita tadi. Nah, kalau misalnya kita ngomong secara Alkitab, ngambil dari 1 Korintus 2 ayat 10 tuh kayaknya tuh. Iya. Menurut kalian Roh Kudus cuma ada di orang Kristen atau orang yang nggak percaya juga punya Roh Kudus? Tuh. Kalau dari aku sih, bener Roh Kudus ada semua di semua orang. Oh, itu macam. Cuman ada satu orang yang dia Roh Kudusnya tuh dipakai secara baik, kayak misalkan untuk memuliakan nama Tuhan, pelayanan di gereja, tapi hatinya juga baik, udah hidup dalam kedagingan di dunia ini. Terus ada juga yang satu dia hidup dalam kedagingan, tapi Roh Kudusnya ditinggalkan. Tuh. Ya sih, sebenarnya kan Roh Kudus itu ada ya buat semua orang. Cuman kan kembali lagi ke orangnya, apakah orangnya memang mau menerima Roh Kudus, apakah orangnya udah nggak peduli sama Roh Kudus gitu ya. Itu sih. Oke. Menurut Tonel gimana? Nah, menariknya banyak anak muda yang nggak ngerasa itu. Mereka jarang menceritakan atau menyebutkan soal Roh Kudus gitu ya. Dari doa aja. Biasanya cuman ada Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, amin. Banyak anak muda yang kehilangan Kehilangan Roh Kudus. kayak mereka tuh udah nggak ada lagi roh pengingat gitu. Menurut kalian gimana tuh? Kalau dari aku, remaja tuh kebanyakan kan ngerasa kayak nggak punya Roh Kudus. Karena apa sih? Nah, karena remaja sekarang tuh jarang banget berdoa, baca Alkitab pun jarang juga. Terus juga mereka tuh ke gereja tuh cuma hanya buat ketemu teman. Terus cuma biar orang-orang tuh ngeliat penampilannya keren gitu doang. Jadi cuma mereka tuh ke gereja bukan hanya buat mendapatkan Roh Kudus, curahan Roh Kudus untuk kita menuju ke Tuhan lebih kudus gitu. Sekarang mah remaja mah aduh kayak gitu lah. Mungkin karena kita mengabaikan Roh Kudus itu sendiri ya. Kayak kalau misalnya kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, kita tuh mungkin seringkali ngandalinya diri sendiri ya. Jadinya Roh Kudus dalam diri kita pun mulai pudar. Ya.
Kalau menurut aku gara-gara kita pertama nggak mau cari dulu kerajaan Tuhan. Aduh dalam. Nggak mau cari tahu dulu tentang Tuhan, nggak mau baca firman-Nya, Wah, gimana betul. dan terus menyimpan kebohongan di dalam hatinya. Itu yang menurut aku bikin Roh Kudus perlahan-lahan mulai ada, cuman kita tutupin gitu loh. Ditutupin sama ego kita sendiri. Boleh nggak sih gitu Kristen? Kayak, gue Kristen, gue ke gereja, tapi gue bebas di luar mau ngapain. Menurut kalian boleh nggak? Kalau misalkan bebas ngelakuinnya dalam hal positif, jangan apa. Kalau misalkan ternyata orang lain pandang, kalau misalkan Kristen, orang Kristen suci, sering ke gereja, gitu-gitu, kata di luarnya malah misalkan mabok-mabokan, ke bar, kayak gitu ya. Meskipun orang lain nggak tahu, cuman hati Tuhan tuh ngerasa tersakiti gitu. Mending kalau misalkan positif, kalau misalkan ngebantu orang lain, ngebantu orang yang di jalanan lagi misalkan lagi jualan ya, Kristen bantuin beli jualannya gitu. Kalau menurut Will? Ya tadi sih kalau misalnya Tuhan itu sebenarnya nggak suka ya kalau misalnya kita tuh setengah-setengah. Jadi nanti sebentar kita ke gereja, sebentar kita berutin cinta duniawi, dan kalau mau secara ayat pun udah dibahas di Wahyu 3 13-16. Jadi Tuhan tuh bakal memuntahkan orang-orang yang seperti itu. Tuh. Ada juga firman Tuhan yang bilang kayak di akhir zaman nanti banyak orang yang berseru-seru padaku Tuhan Tuhan. Ya betul. Tapi Tuhan jawab, nyahlah kau pembuat jahat. Ya Aku tidak mengenalmu. makanya itu kita harus ke gereja tuh datang untuk curahan baptis doang, ke kopi. Nah kita juga bisa kan ikut konser, kita dapetin firman-firmannya, kita lakuin juga di kehidupan sehari-hari. Ada pengalaman langsung gak sih yang kalian berdua bikin? Lupa ya, mungkin sih merasa lebih dibimbing dan dibantu ya, apalagi akhir-akhir ini kan sibuk nih, dan banyak juga tuh beban pikiran yang masuk. Dan meskipun begitu, saat aku sendiri menjalaninya ternyata tidak seburuk yang dipikirkan gitu, dan saya juga tergerak dan merasa ya bahwa oh ini Roh Kudus nolong nih. Nah, aku juga pernah sih ada pengalaman kayak misalkan minggu ini juga kita kan lagi banyak karkom banyak project lah ya. Ya aku berdoa minta tolongan gimana cara misalkan menyelesaikan tugas-tugasnya minggu ini dengan lancar, dengan nilai yang bagus. Dan pernah merasa Pernah, langsung iya. tersentuh. Iya, pas saya lagi belajar LSP gitu. LSP? Nah, interview tuh saya Tanggal berapa tuh? Oh nggak usah lah ya. Sorry. hari Rabu. Hari Rabu. Iya, hari Rabu. Saya minta pertolongan karena interview kan nggak main-main, ini juga nilainya bantu. Lihat boy, Jadi waktu presentasi kayak merasa lancar. iya merasa lancar gitu gara-gara pertolongan dari Roh Kudus gitu. Podcast ini, Oh ya, aku ngerasa kayak mulut aku Tuhan yang pegang nih sekarang. Ya. Gila, Dilancarkan. Ya sebentar lagi kan pekan PSAT. Ya, betul. Football. Gimana sih persiapan kalian buat PSAT? loh belum ya? Kaitkan dengan Roh Kudus. Belum ada persiapan. Belum, cuma ya saya pasti berdoa lah Ya. kepada Tuhan. Doa. Ya berdoa. Cukup berdoa. Ya enggak enggak dong. dong. Ya, kita juga harus belajar dong. Enggak Iman tambah perbuatan Mati. Cuma mati. enggak ada apa-apa. Tuh. Iya. Untuk menjadi generasi yang baik tuh gimana sih? Menurut kalian? Apa? Menurut aku sih kayak gitu. Jadi generasi yang baik tuh jadi pemuda yang suka berdoa. Nah,
menjadi Nah, pemuda yang selalu memberitakan Injil supaya Beritakan mas. ya memberitakan Injil ya dong. Memberitakan Injil kepada remaja yang lain gitu. Itu ya. Dan mungkin menjadi pemuda yang jangan setengah-setengah kali hidupnya ya. Ya. Jadi kalau memang ke Tuhan untuk Tuhan Setuju. itu sih. Itu. Jangan tanggung kalau jadi orang Kristen ya. Iya betul. Jangan tanggung. Gue ada quotes nih buat bagi remaja. Reno. Oke. Dengerin lah para penonton. Gua Bagi nggak ada remaja-remaja yang di luar sana, kalau misalkan kalian ada pergumulan di hidup kalian, ingatlah tujuan untuk kalian minta pertolongan adalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Roh Kudus supaya kalian bisa diselamatkan atau bisa menyelesaikan pergumulan kalian. That's it. Mantap. Very good, very well. Yo buat teman-teman, makasih banget udah nonton Kasih video kami yang sederhana ini. Kami nggak tahu nih dari tadi yapping apa aja. Yang penting kita memberikan kesaksian Kesaksian. kepada penonton juga, terus ke kita ini juga. Akhir kata, untuk jadi orang Kristen, kita nggak boleh tanggung, harus serahin semuanya sama Tuhan. Tuh. Tuh, Ngaku ya Kristen tapi jangan Jangan setengah-setengah. Thank you.